Shalom Bapak Ibu. Shalom. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada Minggu Advent yang kedua, sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia, kita membuka Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau kita sudah menemukannya, kita bersama katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat yang ke-8 kita nanti membacanya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita bersama. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini yaitu persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tentu tidak lagi rahasia bagi kita, ya, kalau sudah menjadi kebiasaan umum untuk banyak hal yang penting dalam hidup, seringkali kita mempersiapkan dengan baik hal-hal yang diperlukan. Ambillah contoh dari pengalaman kita untuk menyambut kelahiran buah hati kita yang kita rindukan. Itu seringkali kita telah mempersiapkan rupa-rupa hal sebelum kelahiran itu terjadi. Apakah itu pakaian, apakah itu perlengkapan makan, apakah itu perlengkapan tidur, apakah itu perlengkapan mandi, dan lain-lain, ya, tentu itu telah dipilih dan dipersiapkan. Minimal bagi kita, misalnya dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, ya, biasanya kita akan berusaha untuk mencari, misalnya dari keluarga, ya, akan menanyakan, Kak, masih awetnya baju baby siapa itu kan, pinjamlah dulu. Minimal kalau kita tidak bisa beli, tentu kita akan mengupayakan untuk meminjam, dalam arti tentu kita punya persiapan. Bahkan pernikahan pun juga begitu. 1 minggu sebelum pernikahan tentu kita diambang stres untuk mempersiapkan. Kalaupun kita sudah pesan kebaya ataupun jas, minimal kita akan tanyakan, gimana Bang? Gimana Bu? Udah siap jahitanku? Tentu itu adalah sebuah kebiasaan umum. Maka itulah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan misalnya bacaan-bacaan Alkitab kita pada hari ini juga, itu hendak mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka kalau kita perhatikan dari dari responsoria kita, dari epistel kita, maupun dari panggilan berbakti dan beribadah, itu semua ayat-ayat Alkitab yang disusun mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri.
Bahkan gereja ini pun sudah dipersiapkan panitia untuk menyambut Natal kan. Jadi sekalipun aksesoris yang kita pakai ini masih yang lama-lama karena memang masih bagus, tentu kan ada persiapan. Ya. Jadi aksesoris yang sudah kita pakai ini kan minimal ya itu bisa memberikan arti bahwa kita memang serius di dalam mempersiapkan hari raya Natal. Maka itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, untuk mengawali tulisan ini, penulis Injil Markus memilih menggunakan kata Yunani, yaitu yang disebut dengan evangelion. Jadi kalau kita lihat Markus 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi Injil itu bahasa Yunaninya evangelion. Kalau kata lain Injil yaitu dengan artinya kabar baik. Jadi apapun ceritanya, Injil itu kabar baik. Tidak ada kabar yang sebaik seperti Injil. Jadi kalau kita pengalaman ya bahwa anak dalam rahim istri ataupun ibu dalam keadaan sehat, itu pun dikategorikan kabar baik. Tapi lebih daripada itu, Injil disebut kabar baik. Jadi kalau ada informasi kalau anak kita diterima bekerja di satu perusahaan dan itu disebut kabar baik, namun Injil lebih daripada itu. Injil lebih tepat disebut adalah kabar baik. Dalam sejarah kekristenan mula-mula, kata Injil ataupun evangelion itu digunakan untuk menyatakan rupa-rupa kabar baik. Tetapi Bapak Ibu, Markus menggunakan kata itu untuk satu tujuan, yaitu menyatakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Itulah kabar baik yang diharapkan diterima oleh pembaca Injil Markus dan juga untuk menjadi percaya. Maka itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus tentang firman Tuhan pada hari ini. Dalam persiapan hari kedatangan Yesus, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Oleh sebab itu kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita menyambut kedatangan Tuhan. Baik itu untuk persiapan dan perayaan Natal di tahun ini maupun untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentu ajakan ini mau mengatakan untuk menanti dan persiapkan dengan sungguh-sungguh. Masa-masa penantian kedatangan Tuhan itu perlu kita isi, dan juga Bapak Ibu perlu kita jalani dengan rasa antusias dan semangat dan juga rasa syukur. Jadi jika waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sekarang sudah jelas, karena disepakati oleh gereja-gereja di dunia dirayakan pada setiap tanggal 25 Desember. Namun tidak demikian dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tidak seorang pun yang tahu dan dapat memperkirakan kapan peristiwa itu akan terjadi. Dan tugas atau fokus kehidupan kita sekarang ini bukan untuk menghitung-hitung kapan hal itu akan terjadi, atau misalnya untuk memperdebatkannya, tetapi untuk merawat atau menjaga kehidupan bersama. Jadi tidak sama ya, sistem ataupun bentuk kedatangan Yesus yang pertama dengan bentuk kedatangan Yesus yang kedua. Walaupun kadangkala manusia memang sering sepertinya ya menghayal kalau kedatangan Yesus yang kedua kali seperti datangnya ya
Yesus yang pertama. Ternyata tidak demikian. Ya, jadi sama seperti kalau pengalaman kita, kalau kita pergi ke Medan misalnya dari lintas timur perjalanannya, bisa jadi pulang kita dari lintas barat, kan begitu. Tidak mesti pergi dari lintas timur lalu pulangnya dari lintas timur. Dari lintas barat juga boleh, dari lintas selatan juga boleh. Sehingga teks-teks bacaan Alkitab kita pada hari ini juga telah mengingatkan kita untuk pentingnya hidup di dalam pertobatan yang nyata. Tentu yang terlahir, baik itu dalam kata, baik itu dalam perbuatan, dan juga hidup beriman yang baik, serta mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan. Maka pilihan hidup Yohanes Pembaptis tentu dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi kita untuk berani hidup berbeda dari yang lain. Apakah bentuk hidup kesederhanaan Yohanes Pembaptis? Alkitab mengatakan kalau Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam penyangkalan diri, tidak ingin terikat pada kesenangan lahiriah, dan tidak ingin hidup secara duniawi. Tentu semua itu perlu kita sesuaikan dengan situasi hidup kita saat ini. Jadi kalau situasi kita saat ini memang di masa COVID-19, ya, tentu hidup dalam kesederhanaan, tentu hidup dalam penyangkalan diri dan tidak terikat pada kesenangan lahiriah adalah salah satu cara supaya kita juga benar-benar hidup di dalam penantian Yesus yang kedua kali. Maka itulah tentu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita, mari kita juga lebih mengedepankan persiapan batiniah daripada lahiriah. Jadi persiapan batiniah itu memang penting, tapi yang lebih penting adalah bersifat lahiriah. Apakah itu persiapan lahiriah? Dalam minggu-minggu Advent yang kedua tentu kita diajak lebih sungguh-sungguh dalam persiapan diri, entahkah itu berdoa, entahkah itu membaca firman Tuhan, entahkah itu berpuasa, entahkah itu semakin rajin beribadah. Tentu janganlah pulangnya sama. Minggu-minggu dari Januari sampai ke bulan Desember pukul rata kita. Bedakanlah. Jadi kalau minggu tanggal 29 November kemarin kita Advent pertama, 6 Desember hari ini Advent yang kedua, tentu kan janganlah dipukul ratakan semua. Adalah hari-hari tertentu yang memang kita harus bedakan. Jadi kalau kita disibukkan selama ini bekerja ya, apalagi karena situasi kita di kota yang lebih berdampak kepada COVID-19, ya tentu kan kita harus lebih ya fokus ya di dalam persiapan lahiriah. Jadi sama seperti kalau kita orang tua sekarang kan sudah mulai bingung kan gitu kan. Ya, artinya persiapan untuk kostum anak-anak Natal kan begitu, karena anak-anak sekarang kan sudah juga mulai menuntut. Ya. Anak-anak pun juga kadang-kadang bisa saja berkata, "Mak, kapan ya kita beli baju Natal itu?" Itu udah mulai menuntut itu. Ya. Jadi kita pun memang perlu juga persiapan itu, tetapi jauh lebih penting adalah yang bersifat lahiriah. Sehingga itulah tentu anak-anak ataupun saudara-saudara yang belum menerima baptisan. Jadi karena di gereja kita ini akan diadakan baptisan pada tanggal 25 Desember. Ini juga perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri bersama-sama untuk memperoleh baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi penting ya. Jadi jangan tunggu
sudah jalan anak-anak kita itu baru diserahkan kepada Tuhan melalui gereja, dibaptis. Jadi kalaupun kadang-kadang kan namanya juga berumah tangga, kadang-kadang suami dan istri ini kan mau kurang sehati dan sepikir. Jadi nadia rapon tiki bawa dulu nalai roh bumbu. Jadi kita remoti inatana ya. Ayolah kita baptiskan anak kita. Oh malah. Bila so mantap tuh melubur. Akhirnya nggak sehati. Akhirnya lewat 1 tahun. Tahun depan juga teringati. Mau kalau memang mau kubaptis ya bakal sendiri. Aku nggak mau ikut ngantar. Padahal ketentuan di gereja seharusnya suami istri yang mengantarkan anaknya dibaptis. Kecuali janda atau duda kan begitu. Akhirnya udah jalan agak mungkin mindir kita untuk menyerahkan anak kita untuk dibaptis. Tentu ini perlu dipersiapkan dan juga mempersiapkan diri bersama-sama. Jadi dengan penuh semangat dan rasa syukur, tentu mari kita terus menjalani kehidupan di dalam kebenaran dan pelayanan penuh kasih kepada siapapun, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan sapaan dan bantuan untuk bertahan hidup dan menemukan masa depan yang lebih baik. Sehingga tentu dalam masa Advent yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tentu kita juga tidak bisa lalai. Kita juga diajak untuk tetap waspada di dalam menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Tuhan tabur kepada kami melalui hamba-Mu, dan biarlah firman yang telah Engkau taburkan ia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami dari buahnya lah orang lain akan melihat jikalau kami hidup di dalam Kristus dan Kristus yang menghidupi kami. Berkati Bapa seluruh jemaat-Mu, baik Gemi, Bendahara Duri dan juga Efrata Kulit, biarlah Tuhan tetap yang menolong dan juga Tuhan yang menopang, agar kami juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah Engkau taburkan kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.